Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 1 ayat 5 yang berbunyi, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tetap berpengharapan dalam penderitaan. Kitab Wahyu adalah kitab tentang pengharapan umat manusia akan kemenangan Yesus Kristus untuk memenangkan kita, umat-Nya, dari kuasa maut, kuasa kematian kekal di hari penghakiman kelak. Pengharapan ini disampaikan kepada Rasul Yohanes untuk dituliskan kepada 7 jemaat atau gereja-gereja yang ada di seluruh penjuru mata angin yang sedang dalam kondisi menderita dampak dari penganiayaan yang mereka terima karena iman percaya yang tetap dipertahankan hanya kepada Kristus saja, tidak mau menyembah kaisar yang angkat dirinya sebagai dewa saat itu. Pada waktu sekarang itu, Yohanes sudah berusia lanjut dan dibuang ke Pulau Patmos. Tuhan Yesus menguatkannya melalui penglihatan. Dia memerintahkan Yohanes untuk menuliskan berita pengharapan kemenangan Kristus bagi umat-Nya, kepada gereja-gereja, kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil yang menderita akibat penganiayaan dari para kaisar Romawi, khususnya Kaisar Domitian di akhir abad pertama. Mereka butuh pengharapan agar mampu bertahan dan mau meraih kemenangan yang telah dijanjikan Tuhan pada akhir zaman kelak. Nas renungan hari ini dari kitab Wahyu 1 ayat 5 memuat beberapa kebenaran firman Tuhan untuk orang-orang beriman percaya kepada Kristus yang sedang menderita. Pertama, Tuhan kita Yesus Kristus mengerti akan penderitaan kita sebagaimana kita ketahui Dia juga telah menderita dan mati untuk menggantikan kita di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya di Bukit Golgota. Kedua, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Dia yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu untuk mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kemenangan. Dia membangkitkan kita dari kuasa kematian kekal itu. Bagi kita orang yang beriman percaya kepadanya, pantas bagi kita untuk bersyukur. Ketiga, Dia juga Tuhan yang berkuasa atas raja-raja bumi, maka tanpa izin darinya, penguasa dunia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Hingga pada waktu sekarang ini, ada banyak sekali di mana para orang beriman percaya kepada Kristus juga masih sedang mengalami adanya berbagai penderitaan, entah karena penganiayaan dari penguasa yang ada di muka bumi ini, juga adanya gangguan sakit penyakit, kesulitan ekonomi sosialnya sering sekali membuat manusia cenderung untuk berputus asa.
Jika kita terpana pada diri sendiri dan kondisi sekeliling yang ada sekitar kita, maka kita akan cenderung untuk hidup yang menjurus kepada keputusasaan dan menyerah begitu saja kepada keadaan yang terjadi. Akan tetapi, jika kita mengarahkan mata hati, akal pikiran kita tentang masih adanya pengharapan kita umat milik Kristus ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia ini, maka Dialah yang pasti telah menjamini kita. Dia sudah terlebih dahulu menderita dan mati untuk menggantikan kita itu. Untuk sungguh-sungguh kita sadari bahwa Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, di mana Dia bangkit untuk membangkitkan kita, untuk memenangkan kita, dan hanya Dia yang dapat melakukan segala sesuatunya. Dia adalah Allah yang maha kuasa itu, yang berkuasa atas seluruh alam semesta dan segala isinya, di mana kita berada di muka bumi ini. Maka kita akan memperoleh kekuatan untuk bertahan dan menang atas segala bentuk penderitaan apapun juga. Dan kita sungguh-sungguh harus ingat akan apa yang dinyatakan sebagai firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan atas kekuatan Roh Kudus saja kami mau andalkan sepenuhnya bahwa kami umat yang beriman, yang percaya kepada Kristus ini harus tetap berpengharapan ketika kami juga harus mengalami penderitaan, utamanya menderita karena memang memberitakan akan Injil keselamatan kepada orang lain, sebagaimana di dalam suatu kelompok hidup masyarakat maupun juga di suatu bangsa dan negara, terlebih kami di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami percaya dengan kejujuran, dengan segala keikhlasan kami di dalam melayani Tuhan, ketika ada hambatan di sana sini, hal itu adalah hal yang sudah dialami terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka ketika hari ini kami boleh diingatkan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, meskipun kami menghadapi adanya penderitaan, kami percaya Tuhan mau sambut doa kami dan sempurnakan, karena Tuhan akan kabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.